Kepada tamu undangan dan seluruh peserta dipersilakan kembali ke tempat masing-masing karena acara akan segera dilanjutkan. Untuk melanjutkan rangkaian seminar pada hari ini, marilah kita kembali menyimak pemaparan materi. Selanjutnya, pemateri ketiga kita pada hari ini ialah Bapak Siswanto dengan tema restorasi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Mapala atau ketua Mapala dan mahasiswa yang hadir pada siang ini. Juga yang saya hormati Bapak PJ, Bapak Suryono beserta anggota LPHD sebagai narasumber. Dan tidak saya lupakan yang saya hormati Bapak Nugraha yang dari Yekan, juga Bapak Ibnu Rasid yang selama ini membimbing kami untuk restorasi. Jadi sebelum saya menjelaskan masalah restorasi, karena teman saya tadi ada pantun, izinkan saya memberi pantunnya dia ya. Bisa kan? Walaupun kalau kawan saya tuh menghafal, kalau saya tak bisa menghafal, membaca. Pergi ke taman memetik melati dirangkai menjadi hiasan. Mari kita jaga bumi pertiwi dengan restorasi demi masa depan. Mungkin itu aja, nanti kita sambung lagi. Jadi kita lanjut ya, ini masalah restorasi, teknik restorasi LPHD Desa Teluk Bambang. Kegiatan restorasi adalah upaya sistematis untuk memperbaiki, memulihkan, dan mengembalikan ekosistem mangrove Desa Teluk Bambang dari berbagai kerusakan. Kerusakan yang terjadi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor legalogi. Jadi banyak sekali deh tantangannya. Nanti masalah legalogi nanti bisa dijelaskan dengan Pak Samsul Bahri sebagai perlindungan. Next. Selanjutnya tujuan utama restorasi, satu yaitu pemulihan fungsi, mengembalikan fungsi alam yang hilang. Dan yang kedua, pelestarian menjaga agar aset atau ekosistem tidak hancur lebih lanjut. Dan yang ketiga, yang terakhir, keberlanjutan meningkatkan resiliensi atau ketahanan terhadap gangguan di masa depan. Next. Jadi LPHD Desa Teluk Bambang sudah melakukan kegiatan restorasi bersama Yekan sebanyak 120 hektar dari tahun 2023 sampai saat ini. Kegiatannya meliputi 7 kegiatan. Yang pertama penyebaran benih mangrove, dan yang kedua pembibitan, yang ketiga penanaman mangrove, dan yang keempat pembuatan jalur bersih, dan yang kelima pembuatan parit cacing, yang keenam pembuatan kerupuk ibu, dan yang terakhir yang ketujuh pembuatan ufuk berjarak. Jadi dari urian yang teratas 7 ini sedikit saya jelaskan, mungkin karena waktu juga singkat kan. Jadi yang pertama penyebaran benih atau propagul adalah kegiatan pemindahan biji benih dari tanaman induk ke lokasi baru. Itu adalah mekanisme krusial bagi tumbuhan untuk berproduksi, menyebar, dan membentuk polusi baru dari habitat yang berbeda. Nah, waktu kita melakukan
prabagul ini itu bermacam jenis bibit yang harus kita tanam. Nah, di lokasi untuk penanaman itu tidak semestinya bibit bakau ataupun belukar. Jadi terpaksa kita harus membawa bibit lebih banyak ataupun mungkin lebih daripada 5 gitu. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Mungkin adik-adik juga pernah melakukan prabagul ini untuk mempala. Penanaman pernah. Lanjut ya. Yang kedua, pembibitan adalah rangkaian kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit mangrove yang berkualitas sebelum ditanam di habitat aslinya. Nah, makanya kita waktu membibit bakau itu mencari benih yang bagus. Jadi untuk nanti kita tanam agar bibitnya itu tumbuh lebih baik. Nah, maka untuk bulan ini juga kemarin kita sudah menanam bibit. Itu juga ada bibit api-api, bibit bakau Aceh. Untuk bulan ini sudah kita lakukan. Jadi tidak harus asal tampang aja lah itu. Perlu tampang yang lebih bagus. Yang ketiga, penanaman mangrove upaya rehabilitasi dengan menanam pohon mangrove dari berbagai jenis. Berbagai jenis mangrove seperti bakau, api-api, langgadai, dan lain-lain. Sesuai dengan lokasi penanaman, kegiatan berfungsi menahan abrasi, banjir rob, menyimpan karbon, serta menjadikan habitat biota laut. Nah, ini pun sudah kita lakukan. Ini di Muara Tanjung Sedikit. Ini sudah kita lakukan. Ini hukum berjarak. Ini jenis tanaman yang di Tanjung Sedikit itu lebih cenderung dari tanaman mangrove api-api. Kalau belukar ataupun bakau putih itu tidak bisa hidup karena gelombang terlalu deras. Jadi kalau kuat lebih cenderung ke api-api. Ini juga sudah kita lakukan bersama teman-teman sebanyak 10 kelompok. Next, lanjut. Pembuatan jalur bersih adalah kegiatan pembersihan area tanam dari elemen-elemen yang dapat menghambat pertumbuhan mangrove seperti sampah, gulma, dan pohon-pohon yang tumbang. Nah, perlu juga adik ketahui, jadi mangrove itu tidak semestinya harus kita tanam, langsung kita tanam. Artinya lahan yang harus kita tanam itu harus bersih, baik itu ada gulma ataupun sampah-sampah itu harus kita bersihkan, baru kita melakukan penanaman. Ini juga sudah kita lakukan, alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat bagus. Kalau besok mungkin adik ada kesempatan bisa dilihat tumbuhnya. Next. Pembuatan parit cacing. Yang kelima, pembuatan parit cacing adalah kegiatan yang dilakukan membuat masuknya air area lokasi yang masih kering dengan diameter yang telah ditentukan, selain bertujuan agar biji mangrove yang gugur terbawa arus masuk melalui parit yang telah dibuat, sehingga harapan dapat tumbuh secara alami. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Artinya tidak semua kegiatan restorasi itu dilakukan secara penebaran benih ataupun penanaman, tapi ada juga cara tumbuh secara alami. Artinya kita membuat parit cacing seperti ini. Dan parit cacing ini juga tidak bisa kita pakai alat berat, adik. Jadi kita harus manual dan menggunakan cangkul. Jadi ini juga sangat berat pekerjaannya. Dan yang keenam, pembuatan cerucuk nibung adalah upaya kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menahan sedimen dari kursial air pasang dan surut. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Ini kita lakukan di Muara Kembung. Besok kalau ada teman-teman yang ikut patroli, kita bisa lihat kalau yang ikut patroli melalui sungai. Nah, ini juga kita buat agar lumpur yang
datang dari air pasang itu menyangkut di rumput ibu ini, dan harapannya juga agar bibit mangrove itu tumbuh secara alami. Walaupun tumbuhnya itu tidak signifikan, tapi ada juga pertumbuhan yang terlihat di lokasi rumput ibu ini. Next, lanjut. Dan yang ketujuh, pembuatan lumpur berjarak itu untuk melindungi tanaman mangrove dari derasnya air pasang surut yang kemungkinan membawa sampah maupun kayu yang hanyut, sehingga dapat mengganggu tanaman tersebut dengan pola persegi dan gelincir di depan. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Nah, ini juga ada Bapak Itong tuh gambarnya. Nah, ini juga sudah kita lakukan di muara di Tanjung Sedikit. Ya, ini berhadapan dengan Selat Melaka. Nah, inilah jadi habitat yang tumbuh di rumpun berjarak ini lebih cenderung hidupnya itu hati-hati. Kalau bako putih ataupun langgadai itu tidak mau hidup karena dia berhadapan langsung dengan lautan. Ini juga sudah kita lakukan. Itu ada terlihat tuh bentuk rumpun berjaraknya. Okay. Yang terakhir, semua kegiatan yang dilakukan adalah upaya menjaga mangrove yang ada di Desa Teluk Bambang agar tetap lestari dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa ditanyakan, mana yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk terakhir, ya karena tadi di awal juga ada pantun, jadi terpaksa nih yang terakhir juga saya bacakan pantun. Ini membaca nih. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Jika bumi ingin tetap gemilang, restorasi jadi langkah harapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Siswanto atas materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bapak Siswanto. Materi keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Firma dengan tema monitoring. Kepada Bapak Firma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kita akan membahas tentang monitoring ya, monitoring. Sebelum memasuki isi materi ini, foto ini adalah kenang-kenangan kami dahulu pada tahun 2025 kita belajar. Jadi yang belajar ini bukan orang muda-muda, yang tua-tua semua nih masih belajar tentang mangrove. Jadi walaupun kita udah lama di mangrove, namun ilmu kita ini masih kurang, sama dengan adik-adik. Yang saya ceritakan ini merupakan pengalaman. Saya harap adik-adik pun seperti juga bahwa pada hari ini merupakan adalah ilmu
yang bermanfaat dan bisa diterapkan di desanya. Untuk selanjutnya sebelum saya mau mengenalkan diri lah. Nama saya ini Firma Esket, sarjana keperawatan. Selama 5 tahun saya kuliah ya keperawatan. Saya belajar itu tentang merawat manusia atau orang. Cuman setelah saya pulang di kampung ini, saya ditunjuk untuk merawat mangrove. Nah, jadi pusing juga ini sebenarnya. Makanya kayak nggak nyambung lah saya. Nggak nyambung. Memang pada hari ini memang pertama kali saya presentasi tentang mangrove ini. Sebelumnya itu tentang hasil mangrove, hasil dari monitoring, jadi narasumber ini baru inilah pertama kalinya. Tadi mengawali kawan-kawan ada pantun, cuma saya tadi Google di Google nih, jalan-jalan ke muara sungai, perahu melaju di tengah selat, mangrove dipantau agar tak lunglai, ya, pantai terjaga dari abrasi hebat. Dia mengurangi melekat lagi. Oke, next. Monitoring mangrove itu ini ada pengertiannya bahwa monitoring mangrove itu adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan. Jadi monitoring mangrove itu kita cuma mengamati, ya, mengamati dan kita amati, kita catat. Kondisi ekosistem mangrove. Jadi yang kita amati itu adalah kondisi ekosistem mangrove-nya secara berkala. Secara berkala ini adalah secara teratur. Misalnya untuk di Desa Teluk Bambang di SPHT-nya itu 6 bulan sekali. Nah, ini nanti pada bulan Juni sama dengan bulan Desember. Jadi setiap tahun 2 kali kita melakukan monitoring. Monitoring ini bukan hanya untuk pohon yang kecil saja atau yang baru tanam. Monitoring ini seluruh artinya bisa dari pohon yang besar, ada yang pohonnya sedang, dan itu kalau kami di sini mengatakan bahwa pohon kancang atau anakan lah, masih anakan tapi masih agak tinggi. Terus bibit atau anakan. Jadi apa yang kita amat dan kita catat itu untuk mengetahui perubahan, ya, perubahannya, kesehatan dan berkelanjutan hutan mangrove. Supaya kita mengetahui bahwa mangrove ini apakah ada perubahannya, jadi memendek atau memanjang, membesar atau mengurus, atau dari hijau ke kuning. Nah, itulah yang kita amati. Next. Jadi selanjutnya itu tujuan monitoring mangrove. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa mengetahui kondisi kesehatan mangrove. Kesehatan mangrove itu bisa jadi dia itu apakah sehat, hijau, gemuk, atau dia itu kuning, mungkin kurus. Berarti kalau dia kurus kurang makan, kayak jadi mungkin dengan saya kalau kurus jadi kurang makan. Ya Bu, ada Dik? Enggak juga ya? Terus mengamati pertumbuhan dan kerusakan mangrove. Yang itu tadi yang sudah saya jelaskan, kita harus mengamati pertumbuhannya, apakah
memanjang dengan cepat atau memanjang dengan lambat, atau dia tetap segitu aja. Dan kerusakan mangrove ini bermacam-macam. Kerusakan dari tangan atau tangan manusia atau ulah dari manusia itu sendiri. Contohnya sampah sembarangan kita buang di sungai, menyangkut di anakan dari pohon mangrove itu tadi. Apalagi kata Pak Sapridi tadi ada yang nampak dari akar kan, akar dia. Jadi kalau ketutup dengan sampah-sampah itu tadi, maka bisa mati lah bakal itu jadi. Lanjut itu mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan. Nah, itu tadi satu identifikasi kerusakan dari buang sampah sembarangan atau dari limbah, dari minyak, ada kapal tenggelam, minyaknya tumpahkan ke mangrove kita, ini bisa mati. Itu. Jadi kita identifikasi apa penyebab dari kerusakan. Ditebang pun boleh, jadi retak juga kan gitu. Terus tujuannya itu menilai keberhasilan rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi mangrove ini yang sudah dijelaskan tadi sama Bapak Injak atau Bapak Siswanto yang barusan, bahwa restorasi mangrove di Desa Telpambang itu sudah berjalan ke 3 atau 4 tahun yang lalu di mana tadi Project Bambu, ada di jarak rumpun berjarak dengan jalur bersih yang sudah diterangkan oleh Pak Jam tadi. Jadi yang sudah ditanam tadi kita melihat, kita monitoring bahwa bagaimana keberhasilan dari rehabilitasi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan di LPM. Terus tujuannya itu mendukung pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Jadi mendukung ini artinya kita mendukung bahwa untuk wilayah pesisir supaya tidak terjadinya abrasi yang berlebihan. Next. Nah, alat monitoring mangrove, alatnya sederhana. Yang pertama itu GPS. GPS ini kita untuk menentukan titik lokasi koordinatnya. Jadi ada lokasinya di mana, kita pakai GPS dan kita tuju. Supaya gini, GPS ini sangat penting ya, sangat penting. Kalau kita ini mainnya di jalan mangrove, dalam hutan gitu lah ya, kalau jalan hutan. Jadi supaya tidak tersesat ya juga. Tracking itu penting. Jadi kami sebagai monitoring mangrove ini, tracking itu penting. Karena silap sedikit tak kemana-mana, tak dapat pulang kita. Nah, jadi GPS pokoknya start dari awal masuk sampai pulang kita wajib kita rekam. Terus alat selanjutnya itu meteran terus kita meteran. Terus kamera ini yang untuk foto, bisa untuk selfie. Kadang kita dalam perjalanan ada tempat yang wah mantap kan, selfie dulu. Kita yang jelasnya kamera untuk dokumentasi. Buku data ini inilah contohnya yang sudah saya buat di SPHD, tinggal nanti ketika kita selesai menghitung, mengukur, kita catat dalam satu buku tadi. pH meter itu untuk mengetahui keadaan pH tanahnya. Refraktometer salinitas. Inilah alatnya. Ini untuk salinitas air. Jadi
itu kita untuk mengetahui ada garam dalam air itu tadi. Handphone wajib kita bawa. Takut hilang kan, tenang. Dan handphone ini memuat bermacam-macam aplikasi yang mendukung untuk pengukuran dari monitoring ini. Next. Oke. Panjang waktunya? Panjang. Oke. Kalau panjang tambah sedikit, kalau pendek kita cepatkan. Metode monitoring mangrove. Metode mangrove ini sebenarnya ada dua cara ya. Untuk metode mangrove ini dua cara. Cara pertama itu melihat langsung. Caranya melihat langsung. Yang cara kedua itu melalui drone. Jadi yang selama ini yang kita lakukan adalah melihat langsung, Pak. Metode plot kuadrat ya. Kuadrat ini adalah menggunakan peta ukuran tertentu ya. Peta ukuran tertentu bahwa di LPHD Desa Bambang itu menggunakan ukuran plot itu 10 kali 10. Artinya kita ukur di suatu plot itu kita ukur 10 meter kali 10 meter persegi. Terus per jalur ada yang menggunakan per jalur, artinya berapa panjang jalur itu, itulah yang harus kita ukur dan kita amati. Per rumpun artinya yang direhabilitasi mangrove oleh LPHD ada beberapa rumpun yang harus kita monitoring. Itu 25 kali 5 meter. Next. Langkah untuk monitoring ini pertama itu menentukan lokasi. Mana lokasi yang harus kita lakukan atau kita laksanakan pada hari ini misalnya. Kita tentukan lokasi yang terdekat sehingga bisa beberapa tempat kita bisa laksanakan. Terus yang kedua itu membuat garis transek. Membuat garis ini artinya kita membuat tadi misalnya membuat 10 kali 10 meter, jadi kita harus membuat garisnya. Ya, sudut kita kasih dia persegi 4, tapi 10 kali 10. Terus mengukur vegetasi dalam plot. Mengukur vegetasi ini semua tanaman dalam plot yang persegi tadi itu kita ukur. Mau yang kecil, mau panjang, mau anakan, kita ukur. Next. Nah, ini menentukan lokasi tadi. Bahwa di Desa Bambang itu mempunyai 48 titik yang akan di monitoring. Di pesisir pantai ini ada sekitar 15 titik di tepi pantai. Di tepi sungai ini ada 3 titik. Nah, ini di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah mangrove itu ada beberapa titik. Kalau nggak salah saya ini sekitar 10. Ada di sini, di sini, di sini. Kalau dilihat dari peta memang dekat kan. Kalau berjalan kaki ini
sekitar 2 kilo. Dari bibir sungai ke sini aja sekitar 2 kilo. 2 kilo kalau jalan aspal enak. Jalan berlumpur, dahsyat. Jadi sebelum kita berangkat, kita harus menentukan mana dulu yang harus kita monet, mana dulu yang harus kita monitoring. Next. Nah, ini membuat garis tadi bahwa kita panjang di sini ke sini itu 10 meter, nanti ke sana 10 meter, ya 10 meter. Jadi 4 penjuru persegi 10 tadi. Setelah jadi kita tancapkan inilah nama, nanti kita tulis plot 43 misalnya berapa 1, 2, 3 sampai 48. Kalau di desa Teluk Pambang ini mempunyai 48 plot. Nah ini contoh dari plot jalur bersih. Artinya jalur bersih ini dia di tepi parit sepanjang, kadang ada yang 60 meter, ada yang 150 meter. Sepanjang itu yang kita monitoring. Dan ini adalah rumpun berjarak 5 kali 25 meter yang berada di tepi pinggir pantai. Next. Komponen yang diukur, ya, komponen yang diukur itu apa yang kita amati? Pertama itu jenis mangrove, ya. Di plot itu yang kita amati adalah jenis mangrove-nya, jumlah pohonnya, ya, tinggi pohonnya, diameter batangnya, kerapatan vegetasinya, dan persentase tutupan lahannya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu kondisi vegetasi mangrove-nya. Untuk komponen yang diukur ini ada 2 macam, yaitu kondisi mangrove, yang satu lagi nanti kondisi lingkungannya. Oke, next. Untuk jenis mangrove ini ada 23 jenis mangrove sejati dan 40 jenis mangrove ikutan tersebar di wilayah Desa Teluk Pambang. Itu sudah dijelaskan tadi pagi dengan Pak Safidin dengan bermacam-macam nama, ya. Ada yang bagus-bagus lah, ada yang ingat kan? Satu dia bilang, ada tak ingat? Dari tampaknya dari 23 jenis mangrove yang dijelaskan tadi, ada tak yang ingat? Ada. Tekanlah satu saja. Nyeri merah, apa lagi? Avicennia. Ada lagi? Nipa, oh iya. Ya. Ada Avicennia, Bruguria, Trio. Ada di Rhizopora. Apa tadi yang anak yatim ada? Ada keluarganya, ada kan? Betak tak punya keluarga, dia hidup sendiri. Mungkin adik-adik tadi udah dijelaskan, saya rasa sudah memahami jenis-jenis mangrove yang ada di Desa Teluk Pambang. Next. Ya, jumlah individu atau jenis yang dimaksud merupakan jumlah total suatu individu atau jenis yang berada dalam plot. Jadi jumlah pohon dalam plot itu yang kita buat tadi itu semuanya kita hitung, dari anakan mau panjang mau pohon itu semua kita hitung. Next.
Ini tinggi pohon. Yang kita ukur itu adalah tinggi pohon. Nah, untuk mengukur tinggi pohon yang anakan itu bisa menggunakan roll. Ya, roll kita tanyakan kalau bisa lah. Ya, seperti biasa. Yang kedua menggunakan meteran panjang agak-agak yang agak segini atau segini bisa menggunakan meteran panjang. Nah, kalau seandainya pohonnya itu udah tinggi sekali, mau meteran nggak sampai, mau pakai apa nggak sampai. Mau tak mau kalau di desa Bambang itu menggunakan handphone. Handphone itu ada aplikasi yang namanya itu Monman. Nanti kalau untuk belajar dari aplikasi Monman ini mungkin satu sesi lagi karena lama nanti untuk mengetahui belajar aplikasi Monman ini tidak cukup untuk sore ini. Oke, next. Nah, selanjutnya apa yang harus kita ukur itu adalah diameter batang. Diameter batang ini bermacam-macam. Kalau batangnya lurus, tidak lurus, ya seperti inilah ya, tidak lurus, itu dihitung itu setinggi dada. Patokan adalah setinggi dada, lebih kurang 1,3 meter. Nah, itulah lebih kurangnya 1,3 meter. Jadi dari kita berdiri langsung kita hitung diameternya menggunakan meteran seperti ini. Meteran kain bisa, meteran biasa itu bisa juga. Tapi yang lebih mudah itu meteran kain. Nah, pohonnya itu kan tidak semuanya lurus. Ada cabang dari bawah, cabang di atas. Ketika kita berdiri, cabang ini pas pula ini. Mau tak mau dua yang kita hitung. Kalau cabangnya dari sini bawah, nah, dan kita sini. Mau tak mau kita dua kayak gitu. Terus kalau cabangnya pas pak bonggol. Ini pula bonggol ini Jadi kalau bonggol ini kita tidak perlu menghitung di bonggolnya besar itu, di bawahnya lagi kita turunkan lagi ke bawahnya, di bawah bonggol tadi. Jadi tidak di dada lagi, mungkin jatuh lagi ke bawah. Terus tinggi dada apa? Terus ada pohon yang akarnya agak tinggi, akar dengan batang itu udah dia akarnya di batangnya di atas, akarnya pun di atas. Jadi kan kalau sejenis Avicennia mungkin masih bisa, tapi kalau jenis Rhizopara akar yang panjang itu mungkin kita berdiri dia akarnya udah di mata kita. Nah, maka harus kita kalau seandainya pas ini kita ambil di atasnya, berarti yang memang batangnya bukan akarnya yang kita hitung. Walaupun pas pula di akar ini kita hitung di batangnya. Terus kalau memang ini kan dekat ya, tapi kalau seandainya jauh lagi di atas kepala kita, gimana caranya? Kalau di atas kepala kita harus naik di atas akar itu tadi. Kita berdiri di sini, mana di dada kita, baru kita ukur diameternya. Itu khusus memang untuk Rhizopara akarnya yang memang agak tinggi dia. Apalagi di hutan mangrove tanahnya itu lembut. Kita berdiri udah tenggelam kakinya, udah makan separuh dia. Ya. Terus ada kasus lagi karena mungkin pertama digemuk terus dia kurus ngecil jadi batangnya pas dada kita, maka kita ambil yang atasnya, dan yang ini pun ya juga pas percabangan
kita ambil bawahnya. Dan kalau dia memang cabang ke bawah lagi mau tak mau buat. Karena ini pas percabangan kita ambil yang bawahnya. Ini contoh kalau di lapangan diambil. Oke, next. Nah, ini untuk presentasi tutupan lahan. Ini menggunakan aplikasi ya. Kalau di FPHD itu menggunakan aplikasi memang untuk mengetahui kanopi suatu pohon. Suatu pohon di FPHD dikatakan pohon itu berdiameter 16 cm. Kalau tidak diameter batang dari di bawah 16, itu tidak kita foto ini tutupan lahannya, tidak kita foto. Tapi kalau dia sudah di atas 16 cm, baru kita cari tutupan lahan atau kanopi mangrove itu tadi. Next. Nah, tadi yang kita ukur itu kondisi mangrove-nya. Ini yang kita ukur adalah kondisi lingkungan. Apa yang kita ukur di lingkungan itu? Pertama itu salinitas air. Salinitas air itu kita mengetahui berapa kadar garamnya di dalam air itu tadi. Karena mangrove ini lebih membutuhkan kadar garam yang ya dikatakan yang tinggi lah juga. Menggunakan alat refraktometer. Nah, cara penggunaannya seperti ini, seperti teropong. Kalau bahasa di sekolah itu macam teleskop lah, ya teleskop. Tapi dia tak pakai teleskop, dia begini aja, teropong itu. Airnya nanti diisi di ujung ini, dimasukkan air. Nah, nanti di dalamnya keluar ini. Jadi berapa kadar garamnya di area plot itu. Terus apa yang kita ukur lagi itu pH tanah dan air. pH tanah bisa kita menggunakan tadi pH meter yang kita tancapkan. Terus kondisi lingkungan, ya kondisi lingkungan. Apa yang kita ukur di kondisi lingkungan itu pasang surut bahwa di suatu lokasi ini apakah mencapai atau ketika pasang apakah sampai pasang itu di suatu lokasi. Ini bisa kita lihat sebenarnya di lokasi menggunakan mata telanjangnya di sendiri atau nanti menggunakan aplikasi yang ada di Play Store lah, apapun ini aplikasinya. Pasang surut ini sebelum kita melakukan monitoring pun harus kita ketahui bahwa kalau seandainya terjadi pasang di lokasi memang susah. Sebenarnya kami pun pernah merasakan, kita sudah jauh-jauh masuk ke dalam hutan, tidak melihat pasang surut, akhirnya sampai di lokasi saking lamanya tadi bukan air pasang dan kita tak bisa bergerak, mau ke sana susah, mau ke sini pun susah, jalan ketutup semua, air semua. Nah, jadi pentingnya air pasang surut untuk kita sebelum kita melakukan monitoring itu tadi. Jangan sampai air sampai di sana kita air pasang, akhirnya apa? Pekerjaan kita tertunda. Maka di Desa Terbambang itu
banyak 48 floor, banyak sekali. Terkadang sampai 4 sampai 5 hari kita baru selesai kita melaksanakannya. Terus apa yang kita ukur di kondisi lingkungannya itu adalah jenis substrat, bahwa di lokasi klub itu apakah jenis tanahnya itu berlumpurkah, pasirkah, atau tanah liat. Jadi dari semua yang kita ukur ini kita catat di dalam buku yang telah kita siapkan tadi. Next. Silakan lagi Pak. Lanjut. Oke. Lama ngantuk. Ngantuk ada ini? Enggak kan? Oke. Kalau tak ngantuk kita tambah lagi. Tahapan monitoring. Nah, tadi dari awal kita sudah melaksanakan persiapan alat dan lokasinya. Terus sudah kita mengambil data di lapangan. Data tadi berarti tinggi pohonnya, jenis pohon, jumlahnya, dengan lingkungannya, itu semua sudah kita ambil. Terus yang selanjutnya adalah kompilasi data. Artinya di sini kita kumpulkan dari seluruh data yang kita ambil, kita kumpul menjadikan satu. Terus kita pelaporan hasil monitoring. Pelaporan setelah kita terkumpul data ini semuanya, kita membuat hasil, kita buat laporan untuk bisa dievaluasi. Jadi ini contohnya kami melakukan membuat laporan. Setelah selesai membuat laporan, kita bahas dan evaluasi tindak lanjut. Jadi ketika ada permasalahan di lapangan, kita bicarakan di forum. Nah, mungkin seperti itu. Next. Udah habis sudah. Oke, terima kasih adik-adik semuanya, bapak-bapak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Firma atas materi yang sangat luar biasa. Baik, materi kelima. Baik, materi kelima akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri dengan tema teknik perlindungan. Kepada Bapak Samsul Bahri kami persilahkan. Pak Ismail. Mohon izin Pak Ismail, kalau salah tunjukkan ya. Bapak ada dulu, jadi jangan mana-mana saya. Dia semangat lah, banyak jadi hancur banget. Salam lestari. Lagi. Salam lestari. Itu senior tuh. Tidur aja. Tadi orang sumpah tak ada salam lestari ya? Tak ada ya? Cuma berapa yang tahu ya? Itulah pengalaman dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kemudian memberikan kesejukan pada hari ini. Taufik serta hidayah, pikiran, mata masih terbuka, telinga masih mendengar, ya kan? Mulut masih bisa berbicara. Bersyukurlah kepada Allah karena kita masih mengikuti acara pada sore yang berbahagia ini.
Salawat ini salam mari kita dirikan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita semuanya diberikan keberkahan kehidupan di dunia dan di akhirat dan diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, saya ingin bertanya, Bapak ingin tanya ya, itu yang merah itu kuning, apa bedanya? Beda kampus, Pak. Beda kampus, Pak. Nah, Besaris, kami yang merah ini dari Yayasan Datul Asmana Bekaris. 8 orang. Yang kuning ini ya? Yang kuning ini dari Politeknik Negeri Bengkalis. Jadi ada 2 mahasiswa Universitas Bengkalis yang bergabung ya. Dulu seingat Bapak ada satu lagi dari fakultas apa ya? Ya, TEK. Dulu banyak memang. Jadi Bapak mungkin tidak langsung lagi lah. Jadi semuanya ya, mungkin adik-adik pernah melihat Bapak, mungkin pernah bekerja sama dengan Bapak, pernah mendengarkan cerita dari dosen tentang Bapak, mungkin ada mungkin Pak Dede, Pak Atta, itu mungkin ada sebagian anak mahasiswanya cerita tentang Bapak dengan susah payahnya, dengan ulitnya menjaga mangrove ini. Yang kami hormati mungkin Bapak PJ mohon izin, kemudian kawan atau sahabat kami lah Pak Ismail dari Info CR, ya dulu dari BFDM, jadi sekarang menjadi Info CR. Mereka juga adalah punya kegiatan yang insya Allah tahun ini akan membuat program di Desa Teluk Bambang bersama LPHD, mungkin menanam mangrove juga di kawasan LPHD ini. Jadi itu kegiatan Bapak adalah sebagai kegiatan perlindungan lahan yang seluas 960 sekian tadi yang diceritakan oleh kawan-kawan kita, oleh kepala desa. Jadi perlindungan itu sama dengan pengawasan. Kalau kita menjaga, sebetulnya Tuhan sudah menjaga. Manusia hanya berpikir kembali untuk menjaga, membuat peraturan dari Perda dan Perdes, peraturan pemerintah kehutanan Republik Indonesia, semua sudah dibuat dengan pasal ini, tahun ini menebang itu disanksi, menebang itu tidak dibolehkan, itu semuanya ada perlindungan, pengawasan. Dahulunya sebelum ada peraturan, Tuhan sudah memberikan pengawasan. Kira-kira adik terpikir apa yang Tuhan berikan kepada hutan mangrove ini sebagai pengawasan? Ayo, jangan kalah dengan Bapak taman SD nih. Jangan kami S1, S2, taman SD. Apa aja? Perlindungan Allah, perlindungan Tuhan kepada mangrove, kepada makhluknya apa? Tadi sudah dibicarakan dengan narasumber yang lalu, ya. Adanya lebah madu di hutan mangrove itu juga suatu pengawasan. Mengapa? Kalau orang masuk ke hutan disengat oleh lebah madu, tentu lari dah, lari, besok tidak akan datang lagi. Nah, itu pengawasan dari Tuhan, betul. Ular di mangrove itu banyak ular, namanya ular bakau yang mematikan. Itu juga pengawasan Allah, Tuhan diberikan kepada hutan mangrove untuk menjaga kawasannya sebelum manusia. Kalau sudah dipatuk ular, orang tidak akan masuk situ lagi. Dan mereka di situ jangan bertebang, di situ banyak ular, tentu di situ aman, ya kan? Nah, saya pikir
itu kita harus berpikir lebih dewasa dan lebih ke yang menjadikan alam. Tuhan yang menjadikan alam siap dengan penunggunya, siap dengan pengawasannya, balai tentaranya mereka, atur mereka di situ. Ada buaya, ada ular, ada lebah, semuanya di hutan. Jangan sembarang masuk. Kalau ada mereka jangan masuk, jangan menebang. Hancur muka kita dintan atau dipatuk ular, mati kita. Nah, ada beberapa itu tadi. Kalau kita kembalikan kepada yang menjadikan hutan dan kita dijadikan untuk menjaga hutan. Sebelumnya Allah Ta'ala sudah menyiapkan, Tuhan sudah menyiapkan tentara-tentara untuk menjaga hutan, perlindungan dan pengawasannya. Buaya di sungai ada. Jangan menebang di sungai situ. Ada buaya. Orang semua takut tidak akan menebang. Pasti ada ular. Kami kena bikin ular di kawasan itu. Jangan masuk lagi. Dia cerita dengan kawan-kawan. Di daerah situ ada ular. Kami kena patok. Tidak ada orang masuk. Tidak ada orang masuk. Begitu juga lebah. Mungkin banyak lebah di situ. Jangan nembang. Habis sudah. Itulah yang lebah. Nah, salah satunya tadi. Mungkin ada lagi yang Allah berikan anugerah menjaga alam ini selain manusia. Dengan berpikir jenis kita. Ada yang kenal Bapak? Ada yang pernah ke Selat Baru menanam api-api? Pantai Selat Baru bersama Pak Dede kemarin. 3 bulan, 4 bulan yang hampir 5 bulan ya. Ada ya? Oh tidak, masuk. Oke, next. Bapak ini matanya tak awas, jadi bacanya pun payah. Ada ini bisa baca? Ya, coba bacakan. Latar belakang strategi dan perlindungan hutan mangrove merujuk pada rencana dan tindakan terencana untuk melindungi, memulihkan dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Salah satu upaya tindakan yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat adalah membentuk sebuah lembaga pengelola hukum desa, hutan desa atau LPHD untuk mengelola kawasan hutan desa secara berkelanjutan. Nah, dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Terima kasih narasumber. Jadi ada tolak balik ya. Nah, jadi kalau Bapak baca sama-sama aja. Orang itu gitu juga tadi kan. Orang baca ya. Kita mau baca, jadi kalau dibaca masukkan di dalam hati apa tujuannya nanti. Nanti yang kedua seterusnya ada giliran masing-masing. Jadi strategi yang dibuat oleh LPHD ini adalah menjaga dan melindungi hutan desa. Tentunya pengaruh itu dari menjaga segala aktivitas penebangan atau ekonomi yang ada. Jadi direncanakan di LPHD bersama masyarakat, ditambah dengan dikuatkan oleh pemerintah desa dan dikuatkan juga oleh pemerintah kabupaten. Jadi artinya supaya masyarakat itu tahu adanya peraturan yang dibuat oleh LPHD dan desa terpantau. Jadi dibaca, akhirnya masyarakat memahami dengan adanya ini. Setelah diberikan kewenangan oleh Kementerian Kehutanan izin pengelolaan hutan seluas 900 sekian hektar, kita masyarakat dituntut untuk melindungi dan menjaga. Tapi apakah itu sesuai dengan kemauan masyarakat? Itu tidak. Masyarakat juga ingin masih menebang karena mencari ekonomi masyarakat di situ. Nah, disitulah kita dari
sedikit-sedikit berangsur-angsur memberikan pengertian kepada masyarakat betapa pentingnya kita jaga dan kita lindungi hutan mangrove. Dan ini adalah hutan mangrove di Desa Teluk Bambang bukan untuk kita, adalah untuk anak cucu kita. Ya. Next, yang kedua, Yang merah pula. ini ngomong terus. Nanti bakar ayam malam. Saya bapak tambahkan nanti bebek. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan berbagai teknik perlindungan serta pengamanan yang diterapkan oleh LPHD di kawasan hutan Desa Teluk Bambang sebagai upaya menjaga kelestarian hutan dari berbagai bentuk kerusakan. Jadi artinya yang dibuat oleh LPHD ini bertujuan untuk kita semua, untuk masyarakat Desa Teluk Bambang umumnya. Karena di situ punya kepentingan, masyarakat punya kepentingan, kan gitu. Alam juga punya kepentingan. Bahkan manusia sejagat dunia punya kepentingan. Mangrove itu dijaga bukan untuk bapak saja, bukan untuk masyarakat Desa Teluk Bambang aja. Semua yang ada hidup di dunia ini, ya kan? Karena mangrove mengeluarkan karbon yang terbesar. Tak ada karbon, kita mungkin napas kita sesak-sesak, ya kan? Nah, ada karbon mungkin menghilangkan CO ya, gula dan sebagainya. Bapak tak paham. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan dan berbagai bentuk kerusakan. Karena adanya peraturan mungkin perdes yang dibuat di desa dengan LPHD dan desa tadi, supaya masyarakat mengerti. Kalau hutan mangrove habis ditebang, yang jelas habitat yang ada yang diutarakan kepada kawan-kawan kita tadi seperti siput, buah tanah, lokan, dan sebagainya. Burung, kalau sudah gundul, apa ada itu? Habitat itu di situ lagi. Yang jelas tidak ada, karena itulah rumah mereka. Kan ada hubungan kaitannya dengan habitat semuanya tadi kan. Karena mangrove dijaga, semakin mangrove dijaga semakin rapat. Semakin rapat, semakin banyak rezeki dalam itu. Lokannya banyak, siput mata merah, siput gantung, apa segala macam tadi. Disitulah bersarang, berkembang biak disitulah. Makanya peraturan itu harus dijaga dan dilindungi hutan itu sepenuhnya. Nah, sepenuhnya. Karena tadi, karena ada imbas kepada manusianya. Hari ini saya tidak ada lauk mau makan. Saya pergi ke belakang sebentar mencari buah tanah. Lepas untuk makan, tak payah bayar, cari saja. Tapi hutannya masih lebat. Kalau hutan gundul, tidak akan namanya lebah madu ada, tidak ada akan ular di situ ada, tidak ada lagi buah tanah, lokan, siput dan segala macam, tidak akan ada. Yakin tak? Yakin. Karena itu rumahnya. Mangrove ini perlu dilindungi, itulah rumahnya mangrove. Itulah rumahnya habitat-habitat tadi, burung dan segalanya. Termasuk kita, manusia. Kan kalau siput pandai ngomong, ngapalah ditebang, kan ini rumahku. Kalau lokan, ngapalah ditebang, inilah rumahku, tempat berteduh, berkembang biak. Maka saja dia bisa ngomong, kalau bisa ngomong aman tuh, takut orang masuk. Kalau orang mencari siput, datang siput, jangan, ini rumahku. Nah, saya hantam kau. Cari lokan datang punya, bawa parang, kata buat tanah, jangan.
Ini anak cucuku banyak di dalam sana, jangan kau ambil, merusak. Kalau sempat binatang itu bisa ngomong pada zaman Nabi Nuh, orang tak akan berani, takut, jelas takut, hantu katanya. Siapapun, baik pun itu habitat, baik pun itu manusia, rumahnya diporak-porandakan, dirusak, senang nggak punya? Menyusahkan orang namanya. Ya, manusia tinggal ngambil, nebang, nanam tak mau. Tapi bapak nanam, tengok baju bapak. Ismail penasaran, Ismail kan? Nanti kalau cari narasumber yang seperti bapak nih, Pak Ismail. Nih, ketiga. Ini lama sedikit apa ya? Saya Teknik perlindungan dan keamanan hutan mangrove LPHD Teluk Pabang. Dalam upaya melakukan perlindungan dan keamanan hutan mangrove yang ada di Desa Teluk Pambang LPHD telah membuat organisasi tim patroli yaitu Pokmaswas dan MMP selaku tim patroli yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan mangrove LPHD Teluk Pambang seluas 976 hektar, panjang anak sungai 5 km dan terdapat 8 anak sungai. Oke, terima kasih. Nanti deh, nantinya sambung dengan bapak pula. Dah umur bapak gigi dah tak ada. Oke lah. Di sini ada gabungan namanya patroli. Ada namanya Pokmaswas. Ini di dalam dinaungi oleh LPHD. Ya, kalau dulu bapak masih sendirian, belum ada LPHD. Namanya Pokmaswas. Itu dari dinas perikanan. Pokmaswas itu dari perikanan. Kemudian ini ada pergabungan setelah terbentuk LPHD. Ada kelompok Pokmaswas sebagai pengawas dan ada MMP. Ya, MMP ini apa? Masyarakat Mitra dan Pokmasnya apa ya? Kelompok pengawas masyarakat dari perikanan. Ada 2. Jadi bajunya berbeda, bajunya tidak sama satu, baju Pokmaswas. Jadi bekerja sama, 2 tim bekerja sama. Setiap sebulan dikerjakan 4 kali sampai 5 kali. Kemudian menyusuri sungai. Wah, ini kapal cepat. Kalau ini bisa juga kalau ketemu bawa narkoba, bapak tangkap juga pakai kapal ini. Wow. Narkoba. Jadi kapal ini pemberian dari DKP Dinas Perikanan Kelautan Bengkalis Pulau dari pusat Jakarta nih. Nah. Oke lah, jadi itu tadi LPHD itu suatu adat yang sudah dibuat di Desa Teluk Pambang. Dulu bapak seorang rumah tak ada LPHD, namanya kelompok belukar. Ada jadi nama mangrove yang belukar? Ada mangrove belukar. Nama latinnya apa? Tengok buku. Belukar. Jadi sudah terkenal kelompok belukar. Sudah terkenal di mana-mana. Hebat Bapak ya. Sampai ke Jepang,
sampai ke Amerika, sampai ke luar negeri semuanya. Hebat kan? Hebat. Buatlah kelompok yang betul-betul mandiri dan menunjukkan prestasi yang hebat sampai ke luar negeri. Nanti Bapak ada ditanyakan, betul tak? Bapak Samsul ceritakan sampai ke luar negeri. Dari Jepang mahasiswa datang, NGO, semua berluka. Mengapa berluka yang dikenal? Bukan bapaknya yang dikenal, Pak Samsul itu tidak, belukapnya. Luka. Ada puskesmasnya dan pengawasan dan sebagainya. Ya. Oke, nanti kalau panjang-panjang terlampau. Wah, ini dapat lagi ya. Merah lagi. Kuning merah, kuning merah. Ayo lah. Ini piro no? Teknik patroli. Yang pertama, tim patroli mengikuti SOP yang telah dibuat dan tim patroli mengikuti SOP yang telah dibuat dan disepakati. Yang kedua, durasi patroli dilakukan 4-5 kali dalam 1 bulan, 4 kali di sepanjang sungai dan 1 kali patroli darat. Yang ketiga, anggota patroli dibuat 2 peloton, SMP dan Pakmaswas. Pelotonnya sebanyak 5 orang dari anggota LPHD ditambah 1 orang dari pihak kepolisian atau Babinkantif dan Babinsa setempat. Yang keempat, anggota patroli melakukan kegiatan dengan menggunakan istilah 3M. Melihat, mencatat, atau foto, video, dan melaporkan. Dengan menggunakan tele manual. Yang kelima, kegiatan patroli terintegrasi dengan aplikasi GPS, GBW, atau Global Force One, dan GMW, Global Mangrove Watch. Yang keenam, GMW digunakan untuk menentukan titik patroli adanya indikasi gangguan hutan, sedangkan GFW digunakan untuk pelaporan secara digital dan terintegrasi foto video. Yang ketujuh, menggunakan alat drone sebagai pengawasan jarak jauh. Oke, terima kasih. Jadi patroli yang 2 peloton tadi, patrolinya menggunakan alat-alat canggih. Jadi mendapat informasi langsung dari kawan umpamanya yang patroli, itu sudah bisa dilihat oleh kawan-kawan di Jakarta gitu. Jadi hari ini Bapak patroli ketemu dengan orang penebang, dengan wilayahnya di mana, kemudian di situ titik-titik koordinatnya sudah ada, mereka sudah bisa melihat pekerjaan kita patroli tadi. Makanya beberapa kegunaan ini akan membantu kawan-kawan patroli, karena mungkin jarak jauh, karena patroli itu sampai 5-6 kilo menyusuri pantai dan sungai. Nah, jadi perlu alat-alat seperti ini yang canggih lah, yang bisa langsung menerima apapun kejadian. Jadi seterusnya, naik. Itu dah langsung naik lagi, kita nampak. Nah, itu. Kawan ini, ya, nak tidur. Saat ini mengalami ancaman serius. Di antaranya adalah faktor alam
pasang surut dan ombak yang tinggi sehingga menyebabkan abrasi dan juga penerbangan ilegal logging yang menyebabkan kurangnya mangrove yang ada. Terima kasih. Nah, sedangkan dua patroli tadi, dua grup patroli, ya, MMMP dan Pokpasmas, tetap ada penerbangan. Tidak ada. Ini kayu-kayu yang ditebang. Ini hutan-hutan mangrove yang ditebang. Diangkat ke tempat perusahaan, namanya Panglong, pembuat arang. Ya, ada penadahnya. Jadi kawan-kawan ini juga mencari di mana Panglong itu, di mana dia jual. Ini adalah penampung. Jadi hutan mangrove kita suruh aman tidak akan ada. Tetap ada pelaku penebangan liar tadi. Karena kayu ini laku dijual. Kayu bakau itu kayu mangrove, sebagian jenisnya semuanya kayak bisa dijual. Selain buat rocok, bisa dibuat arang dan buat fondasi rumah dan sebagainya. Jadi tentunya diburu oleh pelaku-pelaku tadi. Makanya perlindungan itu perlu ditegaskan dan dikuatkan setiap hari kalau bisa. Tapi namun tetap ada orang menebak gitu. Karena manusia itu tidak ada kepuasan. Kalau sudah dikuasai dengan hawa nafsu, ingin menebang, ingin kaya, berbuat sehendaknya. Bahkan itu adalah milik LPHD. Mereka bisa mencuri, mencuri di siang hari, bisa mencuri di malam hari. Nah, itu. Jadi inilah, karena tadi kebutuhan masyarakat juga ada yang memerlukan kayu-kayu ini sebagai penopang kehidupan. Oke, next, ini banyak lagi di bawah nih, sedikit aja. Satu lagi, gemuk makan hati. Sambil makan. Jangan jalan. Nanti bunyinya apa? Selain itu, LPHD juga berupaya melakukan perlindungan mangrove dengan berbagai cara, diantaranya sosialisasi kepada KPM dan masyarakat. LPHD dan Pemdes melakukan sosialisasi secara lisan terkait manfaat dan dampak hutan mangrove kepada KPM, masyarakat setempat dan masyarakat luar desa Teluk Pampang. Sedangkan secara tulisan, LPHD membuat tulisan papan larangan penerbangan hutan mangrove Teluk Pampang sepanjang sungai. Dari hasil sosialisasi, maka dibuatlah sebuah kesepakatan Perdes tentang hutan mangrove yang ada di desa Teluk Pampang. Jadi tidak paham ya dari yang dipaparkan atau dibacakan oleh kawan kita. Jadi LPHD sudah menyebar luaskan papan-papan informasi ini. Jangan menebang. Di sepanjang setiap tikungan sungai, hampir 20 lebih papan informasi ini dipajang di tepi-tepi sungai. Tetap ada orang menebang. Ada orang asli, kami tak tahu baca. Dikasih papan pengali, apa bacanya? Dia tak tahu baca. Itu alasan dia pandai pula, ya. Dikasih papan kamu jangan menebang, saya tak tahu baca Pak Samsul. Adalah. Mau dididikan apa lagi kan itu? Jangan menebang, ditebang. Alasannya karena saya tak tahu baca. Kita tak tahu baca. Jadi menolak dia itu. Informasi juga kepada masyarakat, kepada mungkin desa-desa terdekat, desa-desa sebelah untuk sama-sama menjaga hutan mangrove untuk menjaga bersama-sama kelestariannya. Next terus. Sekarang gini, senyum-senyum aja ya. Tadi yang kuning perempuan belum. Semua jawab. Yang biru belum. Yang biru tuh belum. Agak maju sedikit Pak
Ah boleh. Iya dah. Nampaknya Pak. Pengembangan organisasi. Untuk pengembangan organisasi dilakukan pelatihan-pelatihan seperti yang pertama yaitu pelatihan penggunaan aplikasi Global Mangrove Watch atau GMW dan Global Forest Watch atau GFW Forest dari Global Mangrove Alliance. Yang kedua yaitu pelatihan pelindungan dan pengaman hutan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang keempat yaitu Yang ketiga yaitu pelatihan cara atau teknik kegiatan patroli 3M dari KPH Pulau Bekalis. Yang keempat yaitu pelatihan aplikasi Monmouth terkait pertumbuhan mangrove. Terima kasih, tepuk tangan lah, semangat. Nah itu tadi Kak, intinya semuanya itu adalah perlindungan. Baik pun yang patroli diberikan pengertian atau cara menjaga untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada kawan-kawan gitu. Jadi pelatihan rekan-rekan yang patroli ini, kelompok yang patroli, kelompok Smart maupun NMP juga dibekali dengan ilmu caranya gitu. Mudah-mudahan itu nanti terlaksana. Yang terakhir aja lah. Sekali yang minggu lah Pak. Matanya kecil. Macam nangis. Kolaborasi semua pihak. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama yang baik antara LPHD dan pemangku kepentingan di antaranya. Yang pertama, kerjasama LPHD dan KPH Pulau Bekalis. Yang kedua, kerjasama LPHD dan Polbank. Yang ketiga, kerjasama LPHD dan DLH DKP. Kerjasama LPHD dengan penegak hukum. Yang kelima, kerjasama LPHD dengan UNRI. Dan yang terakhir, kerjasama LPHD dengan YEKAN. Oh, terima kasih. Jadi artinya apa yang dilakukan LPHD ini sudah semaksimal mungkin. Artinya bekerja sama dengan pemerintah. Artinya tidak lokal. LPHD aja membuat program, kemudian mungkin pemerintah desa tidak tahu, tidak. Bahkan sampai DLHK, sampai dinas perikatan juga dinas-dinas terkait tentang lingkungan kita semuanya kerjasama. Itulah pentingnya tadi kebersamaan suatu lembaga yang harus dijaga. Artinya kita diberikan kewenangan oleh pemerintah LPHD itu sendiri untuk menjaga hutan mangrove seluas 900 sekian hektar itulah. Karena kalau kita tidak menjaga dan tidak melindungi, kita juga diberikan sanksi nanti oleh pemerintah pusat. Bisa dicabut kembali izin itu apabila ada penebang. Jadi kita perlu menjaga dan melindungi. Jangan ada sampai mengalihkan fungsi lahan, hutan mangrove jadi hutan sawit, menjadi tambak-tambak, itu perlu dijaga gitu. Jadi mungkin itu saja. Nanti mungkin ada tanya jawab kepada adik semuanya. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau ada program-program lagi nanti adik-adik Mapala mau menanam, mau edukasi kembali yang lebih lama. Ini waktunya, durasinya yang singkat, mungkin boleh menghubungi LPHD atau Bapak. Itu.
Untuk itu kami dari Rival terima kasih. Salam sehat selalu. Hati-hati nanti kalau tidur di sekretariat itu, ya. Ada mimpi di malam hari, ya. Ada mimpi di malam hari, hati-hati ya. Nah, jadi menghindari mimpi di malam hari itu, ngigau, bacalah doa sebelum tidur. Jadi sekali lagi Bapak beritahukan satu lagi, karena kita manusia tidak tahu yang namanya makhluk halus, kalau kita nanti di situ terlampau hura-hura istilahnya ya, nah, kita bisa diganggu. Jadi jangan hura-hura, jangan ya mungkin tidur jangan sampai lewat jam 12 atau ngobrol sampai lewat atau bermain apa macam bakar ayam dari jam 8 mungkin jam 10 sudah selesai gitu kan. Sudah itu jangan berkeliaran di belakangnya gitu, ada mangrove situ. Itu ada namanya hantu genderuwo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samsul Bahmi atas materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat. Boleh diberi tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, serta pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber yang mana agar dapat langsung dijawab oleh narasumber yang dituju. Ini sebagai rangkuman dan saya juga seluruh narasumber ya tadi memberikan bahannya untuk ke depan supaya nanti biar lebih enak kita jawabnya. Dari awal pemaparan dari Pak Nasir dan kawan-kawan yang lainnya, paham nggak kira-kira intinya apa? Adik-adik? Apa? Melestarikan apa itu? Selain itu? Madu bisa menghasilkan duit. Oh, madu. Itu madu asli atau madu apa itu? Madu asli, madu asli. Oh. Coba kalau kami bawa madu asli pulang ke rumah takut. Itu kan belagu lah. Banyak UFO di rumah kalau banyak bawa madu asli bawa pulang. Nah, dalam hal ini sebelum kita tanya jawab, dari apa yang disampaikan dari awal sampai Pak Samsul tadi, itu ringkasnya adalah kita mengenali lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, yaitu alam. Menjaga alam, kita juga akan dijaga dengan teknis seperti yang disampaikan tadi. Kira-kira hafal nggak dari 23 jenis mangrove tadi yang teridentifikasi di Teluk Bambang dari Pak Purna tulis? Ada hafal nggak? Nggak ada ya? Wajar, karena Bapak sendiri aja nggak hafal, udah 2 tahun lebih di sini. Karena apa? Karena banyak Latinnya. Nah, itu cuma secara garis besar yang namanya mangrove itu pasti di wilayah pesisir, pantai dan laut. Nah, hal itulah yang menjadi referensi kita. Nah, dari hal-hal yang disampaikan tadi, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi inovasi kita untuk kedepannya menjaga lingkungan kita. Nah, dalam hal ini narasumber kita sudah ada lengkap di depan. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, yang belum paham mengenai hal mangrove, perlindungan, hal-hal yang lainnya, termasuk nanti kolaborasi
koordinasi apakah ini sudah ditetapkan atau belum dari pemerintah desa dan lain sebagainya. Silahkan nanti ditanyakan hal-hal yang menyangkut perlindungan mangrove atau lingkungan ini. Mungkin itu dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kira-kira apa Pak Ismail sudah jawab. Oke ya Pak Ismail ya. Baik, kepada peserta apa ada yang ditanyakan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto, bisa dipanggil Afri, berasal dari Politeknik Negeri Bengkalis, anak Mapala Laksmana, angkatan 22. Pertanyaan saya yaitu dengan Bapak Firma, yaitu ada dua. Iya. Nah, yang pertama itu bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya mangrove ini rusak akibat perminyakan, limbah maupun sampah. Nah, terus untuk yang kedua tadi ada Bapak menjelaskan tentang pengukuran batang yang tentang diameter tadi Pak. Nah, pertanyaannya diameter batang itu Pak apa fungsinya Pak? Kita ya. Iya. Baik, dimohon untuk kesediaan Bapak Firma, boleh langsung menjawab. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia. Biasanya kalau di Mapala saya dipanggil Kastar. Izin bertanya, saya mau bertanya ke Pak Injung tentang restorasi. Pertanyaannya gini Pak, untuk melakukan penanaman mangrove kan tentunya tadi Bapak bilang dibutuhkan bibit yang berkualitas baik. Nah, jadi apakah ada ciri-ciri atau cara untuk menentukan bahwa suatu bibit mangrove itu berkualitas baik? Dan selain itu, apakah ada cara atau tahapan pembibitan tertentu yang harus dilakukan agar menghasilkan bibit mangrove yang baik dan layak ditanam? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga. Apakah ada? Tidak. Yang merah, yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti, biasa dipanggil Ranti. Saya dari anggota muda Bestari. Saya ingin bertanya kepada Pak Samsul, Pak. Belakang. Terkait keamanan mangrove tadi, Pak, kan ini jika terdapat ada orang atau masyarakat yang menebang secara ilegal, itu apa tindakan apa yang dilakukan PLBH? Apa ini? PLHD itu apakah di keamanan pokoknya Pak? Nah, itu apakah ditindaklanjuti diberi sanksi atau hanya dinasihati gitu Pak? Sekian, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya tutup pertanyaannya. Kepada narasumber yang tertuju, boleh langsung dijawab.
Baik ya, saya akan mencoba lah ya. Nanti kalau seandainya jawaban saya kurang memuaskan, saya mohon kepada kawan-kawan untuk memuaskannya. Nah, tadi apa tadi pertanyaan saya dari Adi Aprianto ya, bagaimana mengetahui bahwa mangrove itu terkena minyak atau sampah gitu ya? Sangat mudah sekali. Ya, kalau dikelilingi di sekitaran plot itu tadi ya, kita selidiki bahwa dikelilingi oleh sampah, artinya berarti mangrove ini kalau seandainya dia rusak, ya rusak berarti dia dari sampah itu tadi. Misalnya anakan terlungkup dengan plastik, ya, jadi kan bisa mati tuh. Gak usah jauh-jauh, mungkin pohon apa saja, misalnya cabai di rumah kan kalian tutup aja dengan plastik, mungkin mati dia, bisa mati. Seperti itu juga di mangrove. Kalau ketutupan dengan sampah, itu dia bisa mati. Apalagi minyak. Minyak itu tercium dia nempel dia di kulit pohon. Nah, itulah dia menyebabkan mati. Semua tumbuhan kena minyak itu pasti mati, apapun. Nah, mungkin jawaban dari saya seperti itu. Ada dari Yekan untuk menambahkan? Tidak ada ya? Yang selanjutnya itu apa sih fungsinya kita menghitung diameter? Ya, tadi kan saya menjelaskan juga main dari batang lurus, cabang, cepang, kan? Apa gunanya nih sebenarnya? Jadi sebenarnya untuk diameter semakin besar pohonnya itu, berarti itu semakin besar karbon yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Makanya kita harus mengukurnya. Selain mengetahui untuk karbon, itu kita bisa mengetahui masa, umur satu pohon itu tersebut. Dan satu lagi, kalau dia diameter, ya kalau kita hitung untuk anakan yang masih kecil misalnya, kita itu untuk mengetahui dia laju perkembangannya. Setiap 6 bulan kita periksa apakah masih 2 cm atau 4 cm. Nanti 6 bulan ke depan lagi, oh ternyata setiap 6 bulan menambah 1 cm. Artinya pohon tersebut berkembang dengan bagus. Tapi kalau setiap tahun segitu aja, berarti ada masalah di pohon ini. Kenapa? Jadi itulah kita harus tahu, oh penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin tanahnya kurang bagus atau kurang nutrisi kan. Kalau kurang nutrisi kita pun tidak bisa memberikan pupuk dia. Ya, kalau di pohon sawit, di pohon apa bisa lah kita. Wah, pohon sawit kalau kurus kita kasih pupuk, besok bisa. Dan besok mungkin selanjutnya besar lah gitu. Nah, dia ini pun punya ini juga tumbuh kembang juga mangrove ini. Makanya perlunya diameter itu tadi. Pengukuran diameter. Mungkin dari saya seperti itu. Ada Pak Nasir untuk menambah? Tidak ada? Dah, udah itu aja ya. Oke. Udah puas Pak Adi Aprianto? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang bukan beragama Islam.
tadi pertanyaannya mencari benih yang bagus ya. Nah, jadi selama ini yang kita lakukan di LPHD, restorasi LPHD, itu kita mencari bibit itu yang tua nih. Artinya yang sudah tanggal putihnya putih daripada benih itu sendiri. Nah, contohnya bibit itu sudah tua, sudah tua. Kemudian kalau jenis api-api itu juga kelopaknya sudah tanggal, jadi tidak boleh langsung ditanam. Nah, kalau yang muda itu pengaruhnya nanti pertumbuhannya itu tidak bagus. Kadang yang tua itu juga ada yang rusak. Yang pertama ada dimakan sejenis hewan lah, kecil loh, itu juga tidak bagus. Dan sebaiknya kita mencari benih itu yang betul-betul tua. Jadi nanti supaya pertumbuhannya itu bagus. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaan yang kedua, layak ditanam. Bagaimana Bapak itu layak ditanam itu ya, betul ya? Jadi tahapan untuk yang kedua, tahapan untuk mendapat bibit yang bagus. Artinya dalam waktu kita membibit itu selama 4 bulan itu baru layak kita tanam. Jadi tidak 1 bulan itu harus sekarang tidak bisa, karena di situ nanti ada gulma yang sangat senang sekali dengan daun mudanya. Jadi minimal kalau sejenis api-api ataupun bako putih, minimal daunnya itu daun 8 baru bisa kita tanam. Kalau daun 2, daun 4 itu tidak layak ditanam. Nah, kalau kita paksakan juga untuk ditanam, nanti pertumbuhan mangrove itu sendiri tidak akan baik. Nah, kita akan setelah itu nanti ada gulma yang akan memakan batangnya, kemudian kita nanam menyulam lagi. Jadi lebih baik kita nanam itu cukup betul umurnya sekitar 4 bulan ataupun 5 bulan, 8 daun baru bisa kita tanam. Jadi kira-kira begitu deh. Kalau memang setahu kami dari LPHD yang kami lakukan seperti itulah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, itu apa tadi? Siapa yang tanya? Tunjuk tangan. Namanya siapa? Semester berapa? Kedua. Kampungnya di mana? Pak, ini mau Melayu jawab. Bukunya apa? Apa pertanyaan tadi? Dalam ini. Apa kadang anu hendak jatuh dah? Kalau ada semua tidak ya. Lihat, mencuri, menebang, teknologi. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Setahu Bapak ya, selama lebih kurang 20 tahun menjaga melindungi lingkungan, patroli, itu ketemu berbagai macam masyarakat. Ada yang menebang, ada yang meracun ikan, ada yang mengebung ikan, bermacam-macam. Semuanya harus kita atasi, bukan mangrove aja, habitatnya juga kita jaga. Baru-baru ini Bapak menangkap